Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sesi Firnanda. Di sini aku bakal nge-review salah satu buku dengan judul Tidak Mungkin Membuat Semua Orang Senang, karya Jung Moon-jeon. So let's go. Nah, kalau kamu salah satu dari orang yang mungkin sulit untuk menolak permintaan orang lain, atau mungkin kamu tipe orang yang pengen banget nyenengin semua orang, atau mungkin juga kamu tuh orang yang berpikir kalau kesenangan orang lain itu adalah tanggung jawab kamu. Nah, mungkin kamu harus baca buku ini karena buku ini tuh bikin kita biar gak mikir kayak gitu. Buku Tak Mungkin Membuat Semua Orang Senang, karya Jung Moon-jeon. Nah, sebelum aku nge-review lebih lanjut bukunya, aku bakal ngenalin kamu ke penulisnya dulu. Nah, Jung Moon-jeon sendiri merupakan seorang penulis asal Korea Selatan. Ia lahir di Daegu, Korea Selatan pada tahun 1986 dan merupakan lulusan sarjana sosiologi dari Kyungpook National University atau KNU yang merupakan salah satu dari 10 universitas unggulan di Korea. Jung Moon-jeon sendiri memulai karirnya sebagai seorang reporter majalah, lalu ia bekerja sebagai pemimpin tim hubungan masyarakat, dan dia juga bekerja sebagai pemimpin redaksi Departemen Media Digital di perguruan tinggi. Nah, udah cukup kenal kan? So, kita langsung nge-review ke bukunya. Buku ini memiliki judul asli yaitu Murahan Saramege Usumyeon Dechen Anembo, yang kalau kita artikan artinya itu cara menghadapi orang kasar dengan senyuman. Nah, buku ini juga telah terjual sekitar 500.000 eksemplar dan sudah diekspor ke 6 negara Asia, yaitu Cina, Jepang, Thailand, Taiwan, Vietnam, dan Indonesia. Juga sudah diterjemahkan ke dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, di mana judul bahasa Inggrisnya itu How to Deal Rude People with a Smile, dan bahasa Indonesianya itu telah diterjemahkan oleh Lingliana dan diterbitkan pertama kali oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2019. Nah, menurutku buku ini unik banget karena buku ini gak bikin kita buat gak peduli sama orang lain, tetapi bikin kita lebih menghargai diri kita sendiri tanpa harus menyakiti hati orang lain. Nah, buku ini juga nih terbagi ke dalam 5 bagian, dan dari 5 bagian itu penulis membagi lagi kepada judul-judul kecil atau mungkin bab-bab kecil. Buku ini juga buku ini tuh cocok buat kamu yang mungkin lebih suka baca buku dengan bab-bab yang pendek. Dan kamu yang mungkin kalau baca buku dengan bab atau judul yang panjang itu mungkin mudah bosan, kamu bisa baca buku ini. Nah, bagian pertama dari buku ini yaitu tidak perlu menjadi orang baik. Mungkin kita bertanya, kenapa kita tidak perlu menjadi orang baik? Di sini penulis bilang, mungkin ada kondisi di mana kita itu tidak perlu menjadi orang baik karena mungkin itu akan merugikan diri kita sendiri dan membuat orang yang berbuat jahat kepada kita itu akan lebih menjatuhkan kita. Nah, di sini juga penulis banyak bercerita tentang diskriminasi antara pria dan wanita, di mana terkadang wanita itu direndahkan dan pendapat-pendapat atau asumsi wanita itu terkadang tidak dihargai. Dia juga bercerita tentang seorang artis yang menulis esai dengan judul Kenapa Honorku Lebih Kecil Daripada Honor Aktor Pria. Di sini dia juga mengungkapkan bagaimana pendapat seorang wanita itu terkadang tidak dihargai, di mana ketika dia berkomentar tentang atau mengeluh tentang sesuatu, dia itu selalu dibilang orang yang kasar atau mungkin orang yang terlalu sensitif, atau mungkin dia juga sering dibilang orang yang terlalu keras. Nah, tapi ketika seorang pria mengutarakan pendapatnya, bahkan berkomentar tentang apa yang menurutnya benar, itu kebanyakan orang hanya biasa melihatnya dan tidak berpikir kalau itu terlalu berlebihan atau mungkin itu dapat menyakiti hati orang lain. Nah, di sini juga penulis banyak memberitahu kita atau memberikan kita tips cara yang untuk bisa kita lakukan ketika kita menghadapi orang jahat. Maksudnya, maaf, bukan orang jahat, orang yang mungkin tidak orang yang mungkin sedikit kasar kepada kita dengan sikap yang tegas. Di bagian kedua ini yaitu dunia akan lebih baik jika kita tidak bersikap pasrah. Di sini penulis bercerita kalau sikap pasrah itu dapat membuat hal-hal yang tidak kita kehendaki. Nah, itu juga bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, di mana mungkin ketika ada seseorang yang berkata kasar kepada kita dan kita tidak merespon, bahkan kita hanya diam mendengarkan apa yang mereka katakan. Nah, orang yang mengatakan itu kepada kita akan semakin semena-mena karena dia mungkin berpendapat kalau apa yang mereka katakan itu disetujui oleh kita karena kita tidak melakukan respon penolakan. Nah, dan itu pun berdampak kepada mental kita, yang kita akan semakin merasa kalau apa yang mereka katakan itu benar dan apa yang ada
di pikiran kita tentang diri kita sendiri itu salah, dan akibatnya kita akan menyalahkan diri kita sendiri, kita akan merasa rendah diri, kita akan merasa down, dan mungkin kita itu gak akan percaya diri kalau diri kita itu bisa, dan kita hanya akan mendengarkan komentar-komentar negatif orang. Nah, bagian ketiga dari buku ini yaitu cara-cara mengekspresikan diri, dimana menurutku bagian itu bagian yang paling relate banget ya dengan kehidupan kita, dimana penulis ini memaparkan judul-judul yang membantu kita untuk lebih berani dalam mengekspresikan diri kita. Apalagi ya di zaman sekarang itu, dimana pekerjaan dan kewajiban itu menuntut untuk dikerjakan dengan cepat, dan kita pun ingin mengerjakannya agar orang-orang yang di sekitar kita itu tetap senang, seperti orang tua di rumah, atau mungkin dosen di kampus, atau bos di kantor, dan juga pasangan kita. Dan seolah dunia itu menuntut kita untuk perfect, untuk sempurna dalam segala aspek, dan alhasil kita mungkin menghadapi orang yang selama ini mungkin kelewatan batas, tanpa kita sadari orang itu melakukan sesuatu yang mungkin kasar atau mungkin sedikit kelewatan batas. Di buku ini juga aku nemu satu ungkapan yang menurutku menarik banget, dan bukunya ini bukunya. Nah, ungkapannya itu yaitu seperti padi, kian berisi kian merunduk. Tetapi padi baru merunduk kalau sudah berisi, sementara kita sudah disuruh merunduk bahkan sebelum kita berisi. Ini unik banget, dan aku juga nemu salah satu ungkapan yang unik banget, yaitu di sini penulis bilang kalau kutipan ini berasal dari buku berjudul Elbow Room, karya penulis berkulit hitam James L. McPherson. Yaitu, ayahku dan kakak laki-lakiku yang tinggal di New York pernah berkata seperti ini, kau harus belajar menyanjung diri sendiri jika ingin mendapatkan semua yang ingin kau dapatkan di dunia ini. Kenapa begitu, Leon? Tanya guruku dengan nada bosan. Karena, kata anak kecil itu membusukkan dada. Karena jika aku tidak memuji diriku sendiri, tidak ada seorang pun yang memujiku. Itulah yang dikatakan ayahku. Jadi bagian ini tuh ngajarin kita buat bener-bener love yourself, untuk bener-bener mencintai diri kita sendiri, dan membanggakan apa kelebihan kita, agar kita bisa menunjukkan bakat-bakat kita. Jadi kita tidak perlu memendam apa yang sebenarnya ada di dalam diri kita. Bagian keempat dari buku ini yaitu membiasakan diri tidak terpengaruh komentar-komentar negatif. Nah, tidak kita pungkiri komentar negatif itu selalu sukses bikin kita overthinking, bikin kita sakit hati, bahkan kadang bikin kita sampai stres. Nah, dan anehnya komentar negatif dan pikiran-pikiran itu tidak mudah keluar dari pikiran kita, dan sulit sekali untuk mengeluarkannya. Nah, di sini penulis itu cerita kalau dia itu mendapat sebuah pelajaran dari sebuah cerita yang ia baca tentang seorang biksu dan seorang anak sekolahan, di mana anak sekolahan ini meminta nasihat kepada sang biksu kalau dia itu sering mendengar orang menyumpahi dia, sering mendengar orang mencaci dia, memaki dia, dan kadang mungkin orang lain juga melakukan pelecehan terhadap dia, dan dia itu tidak bisa melupakan hal-hal itu selama bertahun-tahun. Nah, di sini biksu itu malah bertanya kepada dia, jika seseorang di tengah jalan memberimu sesuatu dan kau pikir itu hadiah, lalu kau membukanya dan ternyata itu adalah sampah, lalu apa yang akan kau lakukan? Nah, anak sekolah ini menjawab, membuangnya, tentu saja. Tentu saja, jika kita itu mendapatkan sampah, pasti kita akan membuangnya. Dan biksu itu melanjutkan, kata-kata kotor adalah sampah. Kau tidak perlu menyimpannya selama bertahun-tahun. Orang yang mengeluarkan kata-kata kotor itu juga telah membuang sampah, lalu kenapa kau masih menyimpannya? Jadi, jika kamu masih memiliki pendaman hati, komentar orang yang kotor, maka keluarkanlah. Jangan sampai sampah itu menyumbat hatimu, dan jangan sampai sampah itu menyumbat pikiranmu. Nah, bagian kelima dari buku ini yaitu cara menghadapi orang kasar dengan senyuman. Nah, di sini penulis mengajak kita bagaimana kita bersikap tegas terhadap seseorang tanpa mempermalukan orang lain. Jadi, ketika seseorang berkata kasar kepada kita, kita bisa melakukannya dengan hanya tetap tersenyum, atau mungkin kita bisa membalasnya dengan sebuah candaan atau sebuah lelucon. Seperti kita tahu, kebanyakan orang di zaman sekarang itu menggunakan lelucon sebagai peluapan isi hatinya, dimana sebenarnya dia itu ngeluapin apa yang menjadi kekesalannya, apa timbunan kekesalannya di dalam hati, dengan cara memberikan
perkataan dengan lelucon. Jadi membuat orang lain tertawa, tetapi itu mengandung sebuah isi kalau dia itu sedang mengungkapkan isi hatinya. Di buku ini penulis itu menggunakan sudut pandang orang pertama. Jadi di sini penulis itu banyak nyeritain hal-hal yang sesuai dengan pengalamannya, dan mungkin kejadian-kejadian orang-orang yang kasar di sekitarnya yang tidak mementingkan orang lain itu sakit hati tentang apa yang dia katakan. Nah, buku ini juga cocok buat kamu yang berusia 18 tahun plus, dan buku ini cocok buat kamu yang buat kamu yang mungkin merasa kurang percaya diri, dan buku ini bisa jadi pijakan kita untuk lebih mengekspresikan diri kita, untuk lebih uh, tidak mendengar komentar-komentar orang yang negatif, dan menjadi diri kita yang lebih baik. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.